Pemirsa sahabat budiman, kita tahu Peru, Chili, dan Argentina. Negara-negara tersebut adalah penghasil laut dengan spesies cumi besar di laut samudera. Cumi-cumi besar ini masuk dalam ordo kelompok yang berbeda. Cumi ini masuk dalam Typhoidea. Ciri khasnya adalah sisa cangkang moluska yang tertahan dalam bentuk gladius, bentuk kirim yang kaku, yang terletak dalam permukaan punggung otot mantel kaki moluska yang berevolusi menjadi 8 lengan dan 2 tentakel. Squid jigging dan squid trolling adalah dua metode yang digunakan untuk memancing cumi-cumi besar di laut seperti yang di video ini. Ini adalah para nelayan dan kru mereka memancing. Cumi ini bisa ditemukan dan dipancing berbagai kedalaman laut hingga 3000 meter kedalaman saat cumi-cumi menarik kembali tentakelnya. Hal ini menarik mangsanya ke dalam jangkauan lengannya yang menyelimuti ikan ataupun umpan yang meronta. Lengannya menggerakkan ikan ke arah paruh dan cumi-cumi mulai makan. Di Indonesia sendiri cumi besar ini disebut cumi bangka karena ciri-cirinya yang sangat besar, lebih besar dibanding dengan jenis-jenis lainnya. Karena di lapangan Indonesian pertama kali ditemukan cumi-cumi besar di Laut Bangka atau di Pulau Bangka. Oh ya guys, sebenarnya apa sih manfaatnya makan cumi? Cumi ini mengandung zat besi yang merupakan komponen penting dalam produksi sel darah merah di dalam tubuh. Makan cumi juga menjaga keseimbangan tekanan darah. Oh ya, berada rata-rata umur cumi besar ini di laut berkisar umurnya 3-5 tahun. Tetapi menurut penelitian, beberapa cumi-cumi besar ini telah diketahui hidup selama 15 tahun. Meskipun mereka memiliki kesamaan dengan gurita, metode memancing cumi-cumi besar ini adalah dengan squid jigging sebagai umpan. Teknik ini mancing berburu ini paling umum dipakai. Semua jenis jig dapat dipakai menangkap ikan. Namun bentuk, warna, dan ukuran tentu harus berbeda-beda. Seperti contoh nelayan masyarakat Peru ini, yang memakai jig stainless besi yang sudah dirancang khusus untuk memancing jenis khusus cumi-cumi besar. Cumi-cumi besar Peru ini kaya akan sumber daya, harga rendah, dan tinggi nilai gizi. Perlu diketahui cumi ini adalah bahan baku penting untuk membuat surimi dan produk daging lainnya. Cumi-cumi yang hidup di lautan yang dalam seperti negara Peru. Para ilmuwan telah melakukan riset dengan menggunakan kamera bawah laut dan perangkat lainnya. Ada klaim para ilmuwan menyebut binatang ini bisa tumbuh sampai 20 meter. Namun kenyataannya lebih pendek, antara 12-13 meter. Setidaknya itu berdasarkan bangkai cumi-cumi yang diteliti secara ilmiah. Adapun berat cumi-cumi raksasa bisanya antara 200-300 kg. Adapun jenis cumi-cumi Humboldt di Laut Peru ini hidup di kedalaman 200-700 meter di bagian timur Pasifik. Khususnya di Peru dan Chili, penyebarannya mulai dari Tierra del Fuego di utara hingga di California. Spesies cumi ini berada jauh hingga British Columbia. Animalia menginformasikan bahwa cumi-cumi Humboldt lebih menyukai perairan dalam. Terdapat sekitar 1000-1500 cumi yang pernah terdampar di semenanjung Long Beach di bagian barat daya Washington pada akhir tahun 2004. Meskipun kapal-kapal tradisional Peru ini memiliki durasi perjalanan rata-rata 5-10 hari dan harus kembali ke pelabuhan untuk mendaratkan hasil tangkapan cumi mereka. Berbeda dengan armada KAPAR yang berasal dari Asia Tiongkok, umumnya memiliki jangkauan di seluruh Samudra Pasifik dan Atlantik Selatan.
Sekitar bulan Januari hingga April armada cumi-cumi Tiongkok ini beroperasi di wilayah timur batas ZEE, Kepulauan Galapagos yang merupakan wilayah penangkapan ikan sejak 2017 sementara sebagian armada lainnya menjelajahi laut lepas Argentina pada bulan Mei. Masing-masing kapal-kapal yang berada di sekitar batas ZEE, Kepulauan Galapagos, mulai transit ke perbatasan ZEE Peru. Perbedaan kapal tradisional Peru dengan Asia Tiongkok. Kapal canggih Tiongkok ini menggunakan transshipment atau pemindahan hasil tangkapan cumi dari kapal ikan ke kapal induk jenis kargo yang dilengkapi dengan alat pendingin, juga dikenal dengan reefer. Bertugas untuk menampung seluruh hasil tangkapan kapal. Cumi ditampung dari laut lepas Peru hingga pelabuhan Tiongkok untuk diproses perjalanan hingga sejauh 11.000 mil tanpa harus meninggalkan daerah penangkapan ikan khususnya cumi. Baru-baru ini negara Peru dan Argentina telah menerapkan peraturan dalam perikanan cumi-cumi tidak hanya lokal maupun kapal asing yang beroperasi di laut lepas menggunakan pelabuhannya. Peru telah mengambil langkah yang diperlukan untuk mewujudkan transparansi di perairan lautnya, merantau dan mengendalikan armada kapal Asia Cina cumi-cumi dengan lebih baik, sehingga memudahkan otoritas pelabuhan Peru untuk mendeteksi dengan hasil tangkapan penangkapan ilegal. Tentu nelayan Peru ini merasa bahagia. Di Laut Samudra Pasifik dan Hindia tentunya suhu air yang cocok. Luar biasa hasil tangkapan nelayan Peru ini yang sangat banyak. Untuk itu, saya ucapkan kepala sahabat budiman semua. Terima kasih Anda semua yang telah kita lihat bersama. Sama menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan dan kesalahan menyampaikan hasil tangkapan para nelayan. Sekian dan terima kasih semuanya. Igualito que chala ayer, no se quiere detener el video. Se mojaba mi dedo. Saluda.